Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri, berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Kapan ya? Oh ya, dari migas kan ada di sana gitu. Oke, selamat siang Pak John. Ya, selamat siang Pak James. Ya, Pak Jim, apa kabar? Waduh, luar biasa. kabar baik, baik, baik. Aduh, Luar biasa. kemarin nggak ketemu ya, sekarang ketemu di Zoom ya kita ya. Ya, Trio. pertama-tama kami dari Pos Planner, dari PT Pos dan IAK mengucapkan terima kasih nih buat Pak James Martua Purba yang sudah berkenan hadir siang hari ini. Nah, beliau adalah tenaga ahli untuk deputi dari Kemenkop, Kementerian Koperasi Indonesia. Ya, beliau akan memaparkan eh, seluk-beluk tentang koperasi di Indonesia. Nah, ini luar biasa nih. Ini nyari waktu beliau ini susah loh teman-teman Bapak Ibu. Baik juga lah. Bookingnya mesti jauh-jauh hari beliau. Oke, sebelum ke Pak James, mungkin kita sambutan dulu dari Pak Joni Eka Putra. Ini partner saya di Postpreneur ya, yang luar biasa Bapak Ibu. Beliau semangatnya untuk membuat entrepreneur-entrepreneur baru di Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan Pak John. Oke, terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak James Purba, ini tenaga ahli di Kementerian Koperasi Republik Indonesia yang sudah hadir di tengah kita. Beliau nanti akan memberikan singkat tentang apa itu koperasi merah putih yang ada di desa. Kemudian nanti Pak Riki juga akan paparkan bagaimana peluang usaha agen pos yang bisa dipakai, yang bisa digunakan di koperasi maupun di BUMDes, maupun pelaku usaha pribadi yang ada di desa maupun di kota. Jadi peluang usaha ini akan menumbuhkan jiwa entrepreneur ya Pak Riki ya. Jadi kita dulu istilahnya ada double cuan, jual produk dapat cuan, dapat profit, dan dapat dari pengelolaan agen pos juga akan dapat cuan juga nih Pak Riki, dapat dari komisi. Nanti bagaimana pendaftarannya, bagaimana peluang usahanya, dan bagaimana komisinya, nanti Pak Riki akan paparkan pada saat sesi setelah dari Pak Jim. Nah, sesi kali ini webinar yang pertama kali tahun 2025 ini memang kita ada postpone di beberapa bulan ini, dan kita akan mulai lagi untuk ke depan. Dan juga kegiatan ini kita hadirkan dengan tema-tema yang menarik lagi ke depan untuk bisa mendukung entrepreneur baru, terutama di koperasi ya Pak Riki ya, koperasi maupun di BUMDes. Nanti kita akan hadirkan juga dari Kementerian Desa, mungkin Pak Samsul Widodo kita akan hadirkan juga untuk memaparkan apa sih gambarannya di desa itu, potensi-potensinya yang bisa digarap oleh koperasi maupun di BUMDes. Terus itu tonton terus, simak sampai akhir kegiatan ini.
sekali terima kasih kepada Pak James Purba yang sudah hadir untuk bersedia mengisi di webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak John. Ini luar biasa. Nah, Pak James hari ini mau memaparkan tentang masa depan koperasi nih Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa ini. Karena sekarang ini terus terang kan sedang marak koperasi merah putih ya, Pak James ya. Ya, ya, Nah, betul. gitu. Jadi Ah, supaya Bapak Ibu juga bisa paham apa sih koperasi merah putih, apa itu koperasi, seluk-beluknya gitu ya. Nah, hari ini Pak James akan memberikan sedikit insight buat kita semua bagaimana perkembangan koperasi, itu masa depan koperasi di Indonesia. Waktu dan tempat, saya persilakan Pak James. baik Pak, eh, Pak Riki, Pak Joni, Pak Samsul juga tadi ada katanya ya dari Kamnes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera. Perkenalkan saya James Purba. Saya itu boleh dibilang sedang menekuni perkoperasian dan berkecimpung di dunia koperasi, jadi praktisi ya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi akademisi perkoperasian juga gitu ya. Jadi senang sekali bisa diundang di acara alumni saya ini ya. Saya itu alumni Pos Indonesia, alumni Pos Indonesia, pensiunan Pos Indonesia, begitulah bahasa pasarnya gitu ya. Cuma saya memang benar-benar menekuni perkoperasian ini mulai dari teori dan prakteknya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, salam kenal kembali ya. Boleh panggil saya James atau Purba. Kalau dari namanya kelihatan saya itu orang mana itu Pak John? Orang Garut kayaknya ya. Orang Garut tinggal di Eh, Medan. ya, oke ya. Mungkin saya langsung aja dulu ya. Nanti kita bisa apa namanya tanya jawab ya. Cuma mungkin saya nggak terlalu lama karena pada saat yang sama saya ini sebenarnya sedang berada di kelas ya, di kelas di salah satu tempat di Jakarta ini. Jadi saya langsung share aja ya materinya ini. Eh, oke, Oke, udah kelihatan Pak John? kelihatan. Kelihatan ya? Jelas-jelas Pak. Oke Bapak Ibu sekalian ya. Eh, saya kasih judul ini masa depan koperasi dan BUMDes gitu ya. Koperasi dan BUMDes ini akhir-akhir ini mulai dibilang mulai ada saling pengertian gitu ya. Kalau di awal-awal itu masih dipertentangkan ini, tapi kalau sekarang udah clear lah. Soalnya ada Kemendes, ada apa namanya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial dan 18 kementerian dan lembaga yang sekarang itu mengurusin koperasi dan irisannya dengan BUMDes gitu. Jadi eh, sudah tidak ada isu lagi ya mengenai BUMDes dan koperasi ini. Ya, koperasi dan BUMDes itu udah bisa bersinergi lah ya. Perbedaannya sebenarnya di mana gitu lah. Pertanyaan sederhana aja itu. Kalau di BUMDes ya itu memang badan usaha milik desa, pemerintahan desa. Itu milik desa gitu, bukan milik anggota, ya kan? Saya nggak bisa jadi pengurus BUMDes ini saat ini, walaupun saya di koperasi gitu ya. Nah, karena BUMDes itu sebenarnya kepemilikannya lebih kepada pemerintah. Nah, koperasi yang sekarang itu, koperasi dasarnya kan anggota ya. Jadi didirikan oleh anggota. Walaupun sekarang mungkin sedang difasilitasi oleh pemerintah ya melalui Impres nomor 9 tahun 2025. Jadi kurang lebih saya ingin menyatakan bahwa masa depan dari koperasi dan BUMDes ini sebenarnya akan semakin baik ya karena udah melibatkan 270 juta rakyat Indonesia gitu supaya memahami koperasi. Jadi koperasi itu dibilang sebagai ekonomi kerakyatan dan sebagainya. Inilah saatnya mewujudkan itu. Ya, nggak usah dipertentangkan lagi. Ini kan top down. Kenapa nggak bottom up gitu? Udah nggak ada pertentangan lagi. Ya, karena apa namanya? Ini menjadi sebuah penemuan besar sebenarnya ya. Karena seperti model koperasi desa Merah Putih ini memang belum ada gitu. Ya, oke ya. Saya lanjut dulu ya. Nah, ini kita harus memahami dulu apa namanya koperasi. Koperasi itu badan usaha yang beranggotakan orang, gitu ya. Jadi kalau kita bicara koperasi, bicaranya orang dulu, bukan usahanya, bukan apa namanya modalnya gitu loh. Tapi ada orangnya, ada anggota di dalamnya, ya.
yang landasannya adalah prinsip kekeluargaan, sekalian juga merupakan ini definisi ya, eh, apa namanya, sekaligus bagi gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, sekarang gerakan ekonomi rakyat itu kelihatan ya, eh, yang melibatkan, yang mengundang semua rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia menjadi anggota koperasi. Jadi koperasi, kalau kita ingin memiliki badan usaha, salah satu badan usaha, ya jadilah anggota koperasi karena kita pemiliknya gitu. Kalau BUMDes tadi ada pengelolanya gitu. Memang kebetulan sama-sama di desa ya. Nah, jadi ini Kopdes dan Lembaga Perekonomian Desa. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, saya ya kapasitas saya sebenarnya di perkoperasian. Cuma ini saya ingin menyampaikan pesan-pesan yang regulated lah dari Kementerian Koperasi ya. Bagaimana konsep Kopdes itu saat ini ya. Jadi kalau kita lihat tabel ini ya, eh, Kopdes itu, atau katakan sekarang koperasi desa dan kelurahan, ada kelurahannya sekarang ya. Jadi Kopdeskel ya. Jadi sesuai dengan prinsip koperasi, ya, koperasi itu adalah milik anggota gitu ya. Nah, sementara BUMDes ini kita posisikan ini milik pemerintah desa dan sama-sama di desa ya. Kepala desa ada di BUMDes, di Koperasi Merah Putih kepala desa itu jadi ketua pengawas ya. Jadi ini nggak bisa dipisahkan gitu. Kita hindari dulu ya dikotomi, apa namanya, kok jadi kepala desa itu main dua kaki dan sebagainya. Nggak seperti itu ya. Ini kita kembali nanti ke prinsip-prinsip yang mendasari sebuah koperasi. Saya akan bicara lebih banyak itu mengenai koperasi ya. BUMDes itu mungkin nanti Pak Joni atau yang lain gitu. Tapi Pak Joni atau Pak Samsul mungkin sudah bisa apa namanya, melihat hubungan antara eh, apa, koperasi desa ya dan BUMDes ya. Kalau ditanya hubungannya seperti apa? Nah, hubungannya baik-baik saja gitu ya. Seperti hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Baik-baik aja itu, saling terhubung. Nah, coba kita lihat di sini ya. Ya. Di apa namanya? Di koperasi ini, sorry. Hmm, ya. Di koperasi desa, saya sebut koperasi desa aja ya walaupun ada kelurahannya ya. Itu gini, koperasi itu sekali lagi ya, eh, apa namanya, yang banyak dipahami masyarakat umum, koperasi itu seolah-olah simpan pinjam gitu loh. Nah, koperasi itu sebenarnya bukan simpan pinjam. Ya, koperasi itu adalah koperasi yang dimiliki oleh orang ya, ya, yang melakukan kegiatan usaha ya, produksi, konsumsi, perdagangan ya. Ada barangnya dulu, baru ada uangnya gitu loh. Jadi kalau ditanya prioritas mana di koperasi itu? Orangnya dulu, modalnya dulu, atau usahanya? Ya, kalau lihat prioritas, urutannya itu sebenarnya nomor satu itu adalah ada dulu anggotanya, ada dulu orangnya, baru ada usahanya. Nah, kalau modal itu pasti terkumpul kalau anggota-anggota itu mengumpulkan modal atau simpanan. Begitu. Jadi kalau sekarang ada dikatakan pemerintah nanti akan meluncurkan 3 miliar untuk koperasi desa gitu. Itu sebenarnya menurut saya itu challenge-nya itu loh. Tapi prinsip-prinsip koperasinya dulu harus dijalankan ya, mengenai keanggotaan, mengenai badan hukum ya dan sebagainya gitu. Nah, setelah itu nanti anggota dulu berperan gitu loh. Nah, pemerintah itu hanya memfasilitasi seperti kemarin itu pengurusan badan hukum itu dari pemerintah gitu loh. Tapi prinsip-prinsip koperasi yang apa, yang standar itu tetap dijalankan. Nah, kemudian yang kedua, di koperasi desa ini nanti itu ada gudang dan angkutan yang terintegrasi gitu. Baru belakangan ada simpan pinjam gitu ya. Gitu. Belakangan ini ya simpan pinjam. Jadi ini kita bicara produksi dulu. Kalau boleh dikatakan, koperasi ini sebenarnya koperasi sektor real ya, sektor real ya. Bukan koperasi jasa keuangan. Ya, kalau koperasi jasa keuangan nanti terkesan dia sebagai simpan pinjam gitu. Jadi begitu Bapak Ibu. Kenapa di desa? Karena sebenarnya potensi Indonesia ini di desa ada 80.000 desa di Indonesia. Ya, yang saat ini sudah badan hukum koperasinya sudah mencapai sekitar 77.000. Itu prestasi sebenarnya. Itu badan hukum ya, bukan hanya pembentukan rapat-rapat dan sebagainya, tapi sudah ada badan hukum, sudah ada di SHBH, ya, Sistem Administrasi Badan Hukum
di Kementerian Hukum, ya, Kementerian Hukum. Jadi dia sudah Kopdis itu udah bisa melakukan perikatan. Cuma tantangannya adalah nanti itu adalah di SDM. Nah, coba kita lihat nanti apa hubungannya ya BUMDes itu dengan Kopdes. Kita lihat di sini nanti hubungannya, sorry ya, eh, ini saya cepat aja ya. Tapi semua ini ada kaitannya nanti dengan eh, bisnis-bisnis atau usaha yang ada di desa. Termasuk nanti layanan pos. Layanan pos itu di Kopdes itu nanti ada gitu loh. Ya, apakah dalam bentuk agen? Yang penting nanti itu akan terintegrasi semuanya gitu. Oke? Nah, kemudian ketika lihat ini, kalau ada Kopdes, jadi BUMDes itu bisa sebagai Kopdes itu sebagai tempat penjualan ya. BUMDes melihatnya Kopdes itu bisa sebagai tempat penjualan gitu. BUMDes ini kan banyak usahanya juga gitu loh. Ya, banyak usahanya. Jadi dia bisa jadi tempat penjualan. Kemudian Kopdes itu oleh BUMDes bisa dimanfaatkan sebagai sarana logistik gitu ya, sebagai sarana logistik. Nah, lalu ada lembaga-lembaga lainnya di desa itu, ada Poktan, Poktadan, Poknatas, Kopes, Kubi dan sebagainya ya. Jadi apa namanya, lembaga-lembaga di desa ini itu harus melihat Kopdes sebagai off taker, pemasaran hasil panen. Jadi Kopdes itu nanti bisa juga memodali, ya kan, membantu, ya, memasarkan, ya, bahkan mungkin membiayai untuk apa namanya, modal dari petani-petani, petani, nelayan dan sebagainya. Tapi jadi anggota dulu, gitu ya, jadi anggota koperasi dulu. Nah, lalu ketika lihat kaitannya dengan organisasi lain itu, Kopdis sebagai penyedia sarana produksi pertanian dan sebagainya. Kemudian sebagai lembaga pembiayaan, nah itu tadi ya. Jadi UMKM ya, ini koperasi dan UMKM kan dipisah gitu ya. Jadi biar fokus katanya, oke lah. Di koperasi itu UMKM tetap bisa jadi anggota gitu loh. Nah, kemudian dari usaha perorangan, Bapak Ibu di peserta apa namanya webinar ini pasti ada punya usaha ya, punya usaha individu perorangan gitu. Nah, manfaatkan Kopdes itu juga nanti sebagai tempat penjualan ya. Bapak punya produk apa misalnya di Garut, misalnya punya produk kulit gitu. Nanti bisa di tempat di Kopdes di ini dijual gitu, melalui Kopdes dijual. Tapi Bapak sebagai UMKM itu perlu jadi anggota dulu gitu, jadi anggota. Jadi fokusnya dulu jadi anggota. Untuk menjadi anggota itu gampang gitu loh. Ada sekarang sudah mulai ada sudah ada aplikasinya ya. Walaupun belum belum full operating ya. Belum eh, dioperasikan benar gitu karena baru di launching tanggal 21 nanti ya. Jadi usaha perorangan itu bisa melihat Kopdis sebagai sarana logistik. Ya, Kopdis sebagai lembaga pembiayaan gitu ya. Jadi lihat Kopdis itu dari kacamata apa namanya, keanggotaannya dulu. Bapak Ibu jadi anggota di sana. Jadi itu kalau jadi anggota berarti pemilik kan, ikut jadi memiliki Kopdis itu. Bapak punya usaha UMKM, titip di situ, kerjasama. Nah, begitu dia. Jadi bahkan Kopdis itu nanti untuk penyaluran pupuk juga di sana ada, penyaluran bibit, ya, sarana pertanian, ya, dan sebagainya gitu, ya. Koperasi yang sudah ada di saya sekarang itu sebagai karena koperasi sudah ada di desa. Ya, jadi kehadiran koperasi ini tidak mengabaikan atau tidak mengurangi peran koperasi-koperasi yang sudah ada. Ya, jadi koperasi itu sebagai teman gitu loh. Kolaborasi lah sebagai konsolidator kan. Ah, kemudian koperasi sebagai penyaluran logistik. Nah, gitu cara melihatnya ya, cara memandang koperasi ini. Karena koperasi ini walaupun banyak didiskusikan, eh, lama-lama masyarakat sudah mulai memahami bahwa oh, saya ternyata bisa menjadi anggota perasi desa atau kelurahan ya. Jadi anggota dulu gitu. Nah, jadi kalau jadi anggota berarti jadi pemilik. Bayangkan kalau ada 80.000 koperasi ya, di tiap desa itu menjadi anggotanya. Katakan 1.000 berarti akan tercipta 80.000 apa namanya, anggota koperasi. Dan itu bisa menyerap juga banyak tenaga kerja nantinya. Ya, nah ini ya Bapak Ibu sekalian ya, komponen koperasi itu saya katakan tadi itu bukan modal gitu, tapi usahanya dulu gitu ya. Ya, oke. Nah, ini saya perlu nyampaikan ini Bapak Ibu sekalian, pemahaman kita mengenai koperasi harusnya makin baik gitu ya. Kita harus melihat koperasi itu dari sisi pertama itu ideologinya. Koperasi itu ada ideologinya gitu loh. Beda dengan usaha perorangan atau yang lain ya. Ya, koperasi ini usaha bersama, gotong royong, ekonomi kerakyatan. Nah, sekaranglah praktik ideologi itu
diterapkan di Kopdes, ya, diterapkan di Kopdes. Lalu koperasi itu memiliki regulasi, ya. Jadi ada undang-undangnya gitu, ada badan hukum. Jadi kalau apa jadi anggota koperasi, koperasinya itu misalnya koperasi kelurahan di mana lah misalnya, eh, di Sukaluyu di Bandung misalnya, ya itu. Saya udah mendaftar jadi anggota koperasi kelurahan itu, karena kalau di kota kelurahan namanya, ya. Nah, karena ada regulasinya juga yang mendukung, saya percaya gitu. Lalu yang ketiga, ya, Bapak Ibu yang punya usaha itu, koperasi ini ada operationnya, ya, ada usahanya, ada bisnis, SDM, operasional, pemasaran juga ada di sini, operationnya pemasaran, ya. Nah, lalu, wah, ini yang menarik ini, nomor 4 ini. Jadi koperasi itu harus masuk, ya, sudah saatnya, dan tidak bisa lagi menghindar dari teknologi, ya, digitalisasi koperasi dan sebagainya nanti diterapkan lah. Nah, ketika ini semua dijalankan, ya, koperasi sebagai sokong guru perekonomian ini, maka koperasi itu akan sustain. Ya, sustainability-nya apa capaiannya? Itu kesejahteraan bersama, ya. Jadi kesejahteraan bersama. Jadi kalau nggak sejahtera dia, ya nggak usah jadi anggota koperasi gitu loh, ibaratnya kan gitu. Ya, untuk mensejahterakan koperasi itu dari anggota, pemilik lah gitu. Kalau bahasa sekarang itu pemegang saham. Cuma kata-kata saham nggak bisa dipakai di koperasi, ya. Jadi pemilik itu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini dia. Ini barangkali kita lewat aja. Jadi ada 7 usaha koperasi. Ya, gerai-gerai itu ada gerai apa namanya, gerai kantor koperasinya, ada nanti gerai apa namanya, eh, apa itu kemarin itu, obat murah, klinik dan sebagainya, ya, ada cold storage, ya. Jadi koperasi desa itu eh, bukan hanya, jangan melihat lagi koperasi cuma sebagai simpan pinjam, ya, tapi ada nanti unit usahanya, ya, untuk pembiayaannya. Nah, kita lihat sebagai usaha koperasi itu harus menerapkan KBLI, ya, dia main bisnis di mana. Jadi koperasi itu bisa ikut tender, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Koperasi itu bisa ikut tender, itu ada apa namanya, ada kepresnya itu. Nah, kalau kita lihat sini Desa Merah Putih ini itu ada kode KBLI-nya, ya, misalnya dia toko sembako itu ada perdagangan eceran. Kemudian untuk obat murah ada KBLI-nya, perdagangan eceran obat. Kemudian penyediaan kantor koperasi, penyediaan unit simpan pinjam ini ada KBLI juga, ini saya nggak cantumkan di sini, ya. Nah, ini eh, koperasi itu basisnya orang gitu, ya, bukan modal. Oleh karena itu sudah jelas di sini, ya. Akhirnya pengurus, pengawas dan anggota lah yang membuat koperasi itu maju gitu. Kalau seluruh seluruh rakyat Indonesia didorong untuk menjadi anggota koperasi, ya, itu artinya apa? Memang koperasi itu gotong royong gitu loh. Ya, itu penerapannya kurang lebih digambarnya seperti ini, ya. Ya. Nah, mengapa penting itu kita belajar perkoperasian itu, ya? Nah, mengapa perlu memahami dasar-dasar keperkoperasian? Bapak Ibu mungkin ada yang sudah menjadi anggota koperasi, ada yang belum. Ya, ada yang belum jadi anggota koperasi karena melihat di koperasi itu banyak masalah gitu. Bahkan ada yang bilang, ah, saya ngapain jadi anggota koperasi, nggak bisa minjam gitu. Nah, itu berarti mindsetnya belum berubah, ya. Padahal di koperasi itu bisa berbisnis juga gitu. Banyak juga koperasi itu sudah maju, ya, karena pendidikan koperasinya diutamakan, pendidikan SDM koperasi itu baik pengurus, pengawas maupun anggotanya, ya. Oke, nah ini dia nilai-nilai koperasi, Bapak Ibu nanti bisa baca aja ini, ya. Menolong diri sendiri, ya, kontribusi modal transaksi bisa oleh anggota, ya. Ah, saya sebagai saksi, eh, ibu saya menjadi anggota koperasi dari dulu dan berhasil menyekolahkan anak-anaknya itu. Bahkan usahanya waktu itu pinjam dari koperasi gitu, ya. Nah, cuma waktu itu koperasi itu masih dilihat sebagai cuman pinjam gitu. Nah, koperasi desa sekarang, ya, yang paling utama itu adalah bagaimana kita punya produk, ya, punya komoditi itu dijual oleh koperasi. Ya, jadi kalau duitnya banyak baru bisa dipinjamkan nanti, gitu, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kalau di koperasi ini harus penting memahami yang apa namanya, prinsip-prinsip ini. Nah, ada prinsip yang menarik itu, yaitu kerjasama antar koperasi. Jadi sebenarnya ini bukan kerjasama antar koperasi aja, tapi juga kerjasama dengan BUMDes, kerjasama dengan Gapoktan, UMKM dan sebagainya, ya. Ini ada prinsip yang bahwa koperasi itu bukan seperti apa namanya,
apa istilahnya itu ya, eksklusif gitu, ya, inklusi ya, koperasi itu inklusi ya. Nah, lalu ada yang saya ingin menyoroti pendidikan koperasi. Kalau Bapak Ibu jadi anggota koperasi nggak pernah ada penjelasan mengenai perkoperasiannya ya, hanya didorong untuk minjam. Nah, itu bukan koperasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Koperasi yang sesuai dengan prinsipnya, prinsip koperasi itu begitu menjadi anggota, dia harus diberikan pendidikan perkoperasian. Minimal dia tahu hak dan kewajibannya. Nah, ini juga yang bisa membedakan ya Bapak Ibu sekalian. Silakan nanti dibaca, ini mungkin sudah pernah ya. Jadi bedanya koperasi dengan perusahaan yang lain gitu loh. Ini bentuk usaha dan jenis koperasi bisa dilihat sini ya. Jenis koperasi, apa namanya, koperasi ada konsumen, koperasi produsen, nah, pemasaran segala macam ya. Banyak yang bertanya itu koperasi desa kelurahan itu koperasi mana? Simpan pinjam bukan gitu loh. Nah, kalau saya mengatakan itu memang koperasi desa itu memang unik dia, tersendiri dia karena produknya hampir semua ada di sini. Hampir semua produk gitu loh. Sorry. Ya. Nah, ini dia. Jadi dia lebih kepada koperasi sektor real ya, koperasi ini. Nah, ini modal ya, modal koperasi itu eh, jadi modal koperasi yang Bapak Ibu dengar 3 miliar dan segala macam dari pemerintah itu sebenarnya modal penyertaan gitu loh. Jadi modal sendirinya itu dari ini. Makanya begitu Kopdis berdiri, ya kan, ya anggotanya berbanyak gitu loh. Jadi ada simpanan pokok, simpanan wajib ya. Nah, di mereka awalnya dari situ, baru ada modal pinjaman dan modal penyertaan ya. Nah, modal pinjaman itu dari anggota, dari koperasi dan sebagainya. Ini contoh, modal koperasi merah putih selain dari anggota juga berasal dari perbankan ini nanti sini ya. Jadi bukan hibah. Nah, ini deh, keuntungan usaha berkoperasi Bapak Ibu yang UMKM yang punya usaha jadi anggota koperasi gitu loh ya. Karena eh, apanya di koperasi itu menyediakan bahan-bahan, anggota bisa mendapatkan bahan atau bibit dari koperasi dengan harga harusnya lebih terjangkau gitu ya. Yang gitu koperasi menyediakan kebutuhan anggota dan sebagainya ya. Nah, ini tadi pembagian koperasi itu kita sederhanakan. Koperasi sektor real, koperasi berada di bidang ekonomi di mana usaha dijalankan lebih mengarah pada apa namanya, lebih kepada pengolahan atau distribusi barang dan jasa yang dihasilkan oleh anggota. Ingat tadi ya, anggota ya. Jadi anggota dan yang juga adalah pemilik. Anggota itu adalah pemilik dan pengguna gitu ya. Jadi produk-produk dia kalau di daerah dia punya produk pertanian, perikanan dan sebagainya ya, atau produk perdagangan, kerajinan dan sebagainya itu bisa dimasukkan di koperasi. Kalau koperasi non sektor real yang kita kenal itulah yang namanya simpan pinjam tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu sebagai Bapak Ibu sekalian ya. Koperasi itu ada KBLI-nya sama dengan PT ya. Jadi kode baku layanan kode baku lapangan usaha ya, KBLI namanya. Ini ada KBLI-nya yang bisa ditaruh di koperasi. Nah, ini kategori KBLI juga. Artinya apa? Coba kita lihat di sini. Banyak industri yang bisa dimasuki oleh koperasi itu. Jadi bukan hanya simpan pinjam ya. Ah, koperasi bisa untuk pengolahan air, pengolahan limbah, ya. Bahkan di sini ada koperasi itu dikelola nanti oleh kategori yang dia masuki pendidikan gitu loh. Ya, hiburan, aktivitas jasa lainnya, aktivitas penyewaan, sewa usaha tanpa opsi dan sebagainya. Ini ada kabel-kabelnya semua ya. Bapak Ibu yang udah jadi pengusaha apalagi punya PT ya, apa namanya, jalinlah kerjasama dengan koperasi di kelurahan atau desa masing-masing. Nah, ini SAU, ini yang menarik ya. Jadi koperasi itu ada SAU-nya. Kalau kita minjam uang, kalau kita nyimpan uang di bank, nabung di bank kita dapat jasa, ya, apa namanya bunga. Nah, kalau koperasi istilahnya SAU. Nah, ini contoh best practice ya. Petani-petani di Jawa itu berkumpul, akhirnya mereka membentuk koperasi Langgeng Mulyo Ngancar di Kediri ya. Ini udah maju dia ini. Ini koperasi desa loh ini, desa adanya di Kediri. Nah, ini barangkali Bapak Ibu perlu lihat. Nah, ini saya ada kaitan dengan digitalisasi ya. Jadi digitalisasi itu beruntungnya sekarang kita hidup di zaman digital ini ya dibanding sebelumnya gitu. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkannya di koperasi gitu. Pengurus koperasi, manajemen atau pengawasnya gak usah alergi lah dengan teknologi. Memang teknologi akhirnya memberikan apa namanya transparansi, kemudian memberikan akuntability dan sebagainya ya, lebih dekat dengan anggota karena menggunakan
sistem atau aplikasi lah seperti itu ya. Nah, ini dia ya. Nah, bisa bangun sendiri. Koperasi itu kalau yang dibutuhkan koperasi digitalisasi itu apa aja gitu. Ada dua sebenarnya, core system dan non core. Sekarang udah biasa orang misalnya beli token listrik itu bukan dari aplikasi-aplikasi yang terkenal gitu, tapi masing-masing koperasi yang sudah punya aplikasi sendiri dia bisa dia melakukan belanja online, kita simpan, cek simpanan, cek pinjaman dan sebagainya. Belanja PPOB yang paling banyak itu ya. Jadi kalau jadi anggota koperasi punya aplikasinya sebagai pemilik, dia bisa jualan juga ke tempat lain gitu. Ini ya, ini contoh-contohnya. Ini ada contoh koperasi karyawan BUMN, koperasi di kampus, ya koperasi dinas, kementerian, ini kan ini ada semua di sini. Nah ini dia. Nah kesimpulannya, Pak Joni, Pak Riki, dan Bapak sekalian, ya pada era digital ini, pertanyaan tadi masa depan koperasi dan BUMDes itu ya cerah gitu loh. Cerah tapi sangat tergantung dari bagaimana anggota berperan dan berpartisipasi. Mungkin itu dulu ya Pak Joni dan Bapak Ibu sekalian, Pak Riki dan Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan ya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh ke ini nomor saya juga boleh. Ada IG saya ya. Nah, silakan nanti di DM ya, istilah sekarang anak-anak sekarang itu DM atau di WA ke saya. Saya terbuka ya. Nah, karena memang harus kita sampaikan gitu. Oke, terima kasih Makasih Pak Pak, Joni. luar biasa. Ini beliau Keren. di antara kesibukannya bisa menyempatkan diri kepada kita semua untuk memaparkan tentang koperasi. Pak Jim, kalau ada yang bertanya nanti banyak yang ke WA ya, bisa ya? Iya. Tapi ini satu dua pertanyaan boleh lah, satu dua pertanyaan, Boleh. satu atau dua. Tadi Silakan kalau ada. Pak Riki. Oke, bentar. Ini karena keterbatasan waktu Pak James, jadinya kita buka sesi tanya jawab sekarang. Nanti Dua aja, Pak. pemaparan dari saya menyusul ya. Oke, Bapak Ibu silakan diresen yang sudah bertanya satu-satu ya. Siapa yang sudah bertanya? Silakan dari Pak Muhammad Jainal dulu nih, dari KMP, Kelurahan apa nih? Silakan Pak. Pak James, share-nya boleh dihilangin Pak. Oke, oke, saya matiin dulu ya. Oke, ya, Oke, Oke, silakan Pak Jainal. ya. Selamat pagi Pak James. ya, Pak Jenal. Ya, Pak James, saya menyimak dari representasi Pak James tadi. Jadi saya kebetulan dari Lebong, Bengkulu, Pak. Oh, oh, pengurus Pak. Saya bukan pengurus, saya ex officio-nya, pengawas, ketua pengawas. Kepala desa, Saya kepala desa. lurahnya, Pak. Lurah, ini Pak Lurah ini Pak Lurah ini makin sibuk ini sekarang ini ya. Ini Nah, Pak Lurah udah Jadi, high tech ini Pak James. ya, pengawas ini pengawas dia, pengawas. Silakan silakan jadi Pak begini, Jainal Pak. lanjut. Jadi pada dasarnya konsep Koperasi Merah Putih ini cukup apa namanya cukup spektakuler untuk menggerak ekonomi rakyatan bottom up. Jadi program ini bukan program brilian, bukan program abal-abal. Jadi kami sebagai pengawas, terutama saya sebagai lurah, sudah mendirikan Koperasi Merah Putih, sudah membentuk pengurus melalui musyawarah khusus. Jadi saya sebagai pengawas belum sama sekali ada pengawasan, mungkin ada korelasinya dengan materi kita hari ini. Yaitu pertama poinnya apa namanya cara kita menggandeng seperti agen pos, apa nama cara MOU-nya seperti agen pos dari eh, pihak bank-bank misalnya yang menyalurkan bantuan-bantuan apa segala macam, apakah itu ada MOU khusus apa dikomunikasikan saja Pak gitu Pak, itu yang perlu saya tanyakan. Oke Pak, Pak Jenal ya. Jadi gini Pak, Hmm. eh, apa namanya, Kopdes ini sebenarnya kan difasilitasi oleh pemerintah gitu ya. Eh, Hmm. fasilitas saatnya dimudahkan gitu. Ya, Hmm. misalnya pengurusan badan hukum. Bapak aman sudah ada badan hukum itu, udah bisa melakukan perikatan. Ya, Ya. Bapak bisa kerjasama dengan bank, dengan kantor pos, sebenarnya bisa. Nah, untuk program-program yang lainnya, nanti oleh Nah, pemerintah, itu akan diatur sendiri. Tapi kalau untuk seperti sekarang contohnya, Bapak itu rekrut aja dulu anggota sebanyak-banyaknya.
ya. Ya. Nah, itu dulu anggota gitu. Jangan nanti pengurus aja nanti ini pengurusnya itu aja. Bapak di desa Bapak ada kelurahan Bapak ada berapa anggota masyarakat? Kalau masyarakatnya, kalau kakaknya Individunya berapa? Ada 1.000, 2.000? cuman kami gini Pak, kami mewanti-wanti, istilahnya berhati-hati, karena program ini kan punya beban Pak. Jadi kami identifikasi, survei ke calon anggota, bukan serta-merta mengambil apa merekrut anggota sembarangan. Kami harus tahu dulu latar belakang, sebab ini nanti ada akibat apabila risikonya misalkan macet kan, atau usahanya nggak lancar, nggak jalan gitu Pak. Jadi kami bertahap, maraton juga seperti regulasi dari atas, memang maraton sepertinya kan. Jadi kami tidak serta merta Pak, harus kami identifikasi dulu calon anggotanya, usahanya seperti apa gitu kan. Terus sudah berapa lama jalan. Jadi kehati-hatian kami itu akan menjadi titik poin bagi kami Pak. Jadi tidak bisa serta-merta, harus identifikasi benar, disurvei benar, dianalisis benar, baru Oke kami Pak, akan paham ya? merekrut Pak. Ya, ya Hmm. Pak. Bapak nggak salah sebenarnya, Bapak nggak salah itu ya, apa seleksi. Coba, tapi Bapak coba kembali ke gini ya, melihat koperasi ini dari sisi anggota ya, jangan dari sisi pemerintah aja gitu, ya. Dan Ya jangan lihat betul. koperasi ini, calon anggota koperasi ini mau minjam duit semua, nggak Pak. Mereka mau Nah, taruh barangnya di koperasi gitu ya kan, naruh produk di jadi koperasi mindset, gitu, jadi ya kan. mindset, mindsetnya Pak James, saya ubah mindsetnya masyarakat, bahwasannya Nah, koperasi ini bukan apa namanya, bukan simpan pinjam tujuannya gitu loh. untuk bekerja. Ya. Nah, tapi diprioritaskan untuk unit-unit usaha Nah, gitu. Gini Pak, kita diskusi nih ya. Jadi gini, sebenarnya kalau Bapak lihat prinsip koperasi, nomor satu itu prinsip koperasi itu adalah terbuka dan sukarela, Pak. Oke? Ya betul. Ya, Hmm. tuh, Pak. Jadi Tapi saya bilang, prinsip-prinsip saya koperasi itu, sebentar, saya ini pensiunan, Pak. Saya ingin jadi anggota koperasi desa saya. Bukan mau minjam saya, Pak. hmm, Karena saya apa namanya melihara ayam saya. Jadi telurnya mau saya titip di ya, gerai Bapak gitu loh. Nah, terus nanti hmm, suatu saat kalau koperasi sudah ada modalnya, ya, ya saya mau beli ayam lagi nih, bisa nggak saya dipinjami untuk beli 100 ekor misalnya. Nah, gitu Pak. Ya, jadi betul. kalau Seperti saya itulah. nggak punya usaha pun, kalau saya nggak punya usaha pun, ya kan, saya jadi anggota, ya, Hmm, mungkin ada niatnya orang mau minjam dia langsung duit gitu ya. Nah, itu harus hmm, dijelaskan dulu Pak. Makanya, ya, makanya koperasi ini kan dari awal saya bilang ini bukan koperasi simpan pinjam. hmm, Ya, kan? Nah, koperasi ini nanti bisa kita nitip uang kita untuk supaya dia nanti dapat SAU gitu. ya Saya jadi betul. anggota koperasi bukan mau minjam, Pak. Saya memang mau daripada saya simpan di bank misalnya ya kan. Di bank itu kan uangnya bukan milik saya. Bank itu bukan milik saya. Kalau koperasi milik saya. Saya pasti dapat SAU gitu loh. Betul. Ya, Kalau di bank saya dapat bunga gitu. Nah, gitu. Memang macam-macam, Pak, masyarakat ini. Tapi gini, Pak, nggak ada ketentuan bahwa ini harus ada usahanya, harus nggak ada iya, ya. betul. Ya, Bapak nanti pegang prinsip nomor satu itu, apa Hmm, namanya, terbuka dan sukarela. Jadi sebenarnya betul. jangan Bapak lihat nanti ini nggak ada duitnya, ini nggak boleh jadi anggota, nggak bisa Pak. Bapak ini Ya, namanya koperasi desa dan seluruh rakyat itu didorong jadi anggota koperasi. Bapak simpanan betul. pokoknya berapa simpanan pokok? Simpanan pokok kami 1 juta Pak. Nah, ini Pak, nggak kuat itu masyarakat itu kalau gitu, ya kan nggak bakal kuat dia. Tapi kecuali 1 juta itu bisa dicicil 100 kali, misalnya 10 kali gitu loh. Ya, koperasi-koperasi rakyat itu Pak, cuman pokoknya nggak perlu 20.000 gitu, atau Karena paling banyak begini, 100.000 lah. Pak Ya kan James, 100.000 pun bayar 10 kali. Nah, simpanan wajibnya berapa? Ada yang 10.000 aja Pak, 5.000 tapi sebulan bulan gitu loh. Nah Pak jadi James, ya, Pak James. Jadi begini Pak James, kita sama-sama, eh, Bapak mantan ASN atau pensiunan kan? ya Saya juga ASN Agrib. Jadi begini Pak, saya tahu eh, warga desa Bapak, karakter atau potensi di kelurahan saya Pak. ya Masyarakatnya saya tahu betul. Yang namanya apa namanya, ada dianggapnya mindsetnya, oh ini bantuan dari pemerintah ini, hibah.
Kita BLT pinjam, langsung. Ah, kita tidak usah balik, tidak usah kembalikan, ya, minjem aja. Nah, bagus itulah Pak. yang saya ubah Pelan-pelan, Pak. pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan Berat, Bapak perubahan berat mindset itu senang. penting. Hmm, Aman Bapak, hmm. kalau gitu Bapak aman nih. Pak Jenal ini aman Bapak nanti jadi pengawas di situ, ya kan? Nah, jadi karena banyak juga apa Jadi lurah atau gini kepala Pak, desa itu. ini ah, Pak James, jadi konteksnya tadi dengan materi kita, jadi kita bisa MOU gitu ya, ke agen pos misalnya kan, atau Bisa kita, aja Pak, bisa Pak. Itu layanan Bapak. Bapak nanti pakai kebetulan gini ya, gini. hmm, Kemarin ada himbauan itu. Jadi sebelum kan gini nanti Oktober baru mulai nanti ada program-program yang ini kan, ya, yang apa hmm, namanya dari pemerintah gitu. Itu program itu sebenarnya bukan program memberikan uang, memberikan bantuan enggak, tapi misalnya gini ada program nanti penyaluran gas, ya LPG hmm, segala macam itu diserahkan ke apa namanya eh, oke, ke PDB, Kopdes gitu. Kopdes nanti ada hmm, untung dari sana gitu ya kan. Nah, kemudian ada bapak kan ada gerainya, ada obat kan nggak bisa dalam waktu dekat itu. Jadi sebagai koperasi ya hmm, ketua dan ya pengawal pengurus lah ya dan anggota hmm, itu oke kita mulai berbisnis gitu loh, berbisnis yang namanya tanpa banyak modal gitu tapi jalan dia. Contohnya gini, pakai agen pos. Agen pos. ya, Orang ingin melalui Bapak, Bapak dapat gitu loh, udah dapat untung itu kan. Misalnya beli apa namanya jadi, produk digital, token listrik segala macam. Bapak udah dapat koperasinya itu. Bapak udah bisa. Kalau jadi, menurut saya, ya kan, badan hukum Bapak udah bisa apa namanya kerjasama langsung dengan kantor pos itu. jadi gini Pak James, jadi nanti pas actionnya kami pengurus sama pengawas bermusyawarah. Jadi kami nanti apa namanya mengkonfirmasi pihak pos, Ya, pihak bank yang ada bantuan untuk masyarakat kita di kelurahan kita itu akan kita langsung akomodir Pak gitu. ya, ya. Jadi pengertian bantuan Rencana itu saya gini, pengertian bantuan itu gini Pak. Jangan dianggap ini ya, nanti kayak bantuan langsung tunai, bang PKH segala, segala macam. Nggak seperti itu sebenarnya gitu loh. Ya, tapi bantuan hmm, fasilitas dari pemerintah. Ya, contohnya gini, hmm, jual LPG di Kopdes, ya, marginnya sekian. hmm, Nah, jual pupuk di Bapak, jual semen juga ada nanti itu di koperasi. Bapak bisa jual semen, iya kan? Karena apa? ya, BUMN semen nanti bantu. Ya, banyak lah Pak gitu. Jadi, tapi kalau dengan kantor pos mana yang hmm, real dulu Pak? Kalau Bapak nunggu nanti hmm, instruksi atau surat dari Mendagri dulu dari ini Pak, nggak jadi-jadi itu koperasi itu. Jadi ya, yang di depan mata dulu untuk kepentingan rakyat anggota gitu ya. Nah, udah jalankan dulu. Jadi sekarang orang beli token listrik itu jangan ke Indomaret, Alfamaret lagi, udah langsung ke Kopdes saja gitu loh. ya, Nah, betul. gitu udah dapat Bapak itu. Nggak usah banyak cerita lah gitu bilang gitu ya kan. Yang penting apa namanya anggota ini jalan gitu loh. Jadi Bapak saya lihat tipe kepala desa yang ASN yang apa namanya yang moderat lah gitu, yang apa ya, yang maju lah gitu ya kan. Nah, tapi Ya, hati-hati Pak ya, tetap hati-hati ya. tetap Ya Pak. kan karena tentu menyangkut duit yang banyak juga gitu. Kalau mengajukan modal pinjaman harus jelas Ya, eh, betul. usaha apa gitu ya. Ya itu kan difasilitasi Pak. Tapi kalau usahanya nggak ada, hanya mau ngambil duitnya aja, wah itu bahaya nanti. Gitu. Ya, Santai Pak ya, Pak Jenel ya. Saya senang ya, bisa siap. ketemu dengan Bapak ya. Jadi Pak Joni barangkali ini satu aja ini Pak ya. Nanti kalau Pak Jenel bisa kontak saya, nomor saya ada tadi di sana gitu ya. Ya, siap. Silakan ya. Terima kasih Pak James. Ya. Terima kasih Pak James. Makasih Ya. banyak Pak James. Oke, makasih Pak James, Pak Jenal. Sukses dan semangat terus Pak. Semangat ya. Siap. Nah. Oke. Pak James masih ada waktu untuk satu penanya Saya lagi Pak. izin dulu Pak, ini saya sudah ditunggu ya. Oh, oke, siap, Nah, siap, nanti siap. melalui Oke, ini aja ya. Dan saya langsung izin pamit ya. Terima siap, kasih siap, siap. Pak Joni dan Pak Riki dan Bapak sekalian ya. Mudah-mudahan koperasi dan BUMDes ini makin maju, masa depannya cerah gitu ya. Ah, Terima kasih, mantap. selamat siang Makasih banyak semuanya. waktunya Pak James. Ya. Sukses Pak. Oke, Oke, Bapak Ibu baik Bapak sekalian. Ibu sekalian, Hmm. karena keterbatasan waktu beliau, mohon maaf, mungkin dari teman-teman yang mau bertanya tadi, tapi karena ada agenda lain dari Pak James, jadi sesi tanya jawabnya kita hentikan dulu sementara. Oke, nah dari Pak Joni ada yang mau ditambahkan atau saya langsung ke materi saya? Saya sampaikan begini, tadi sampaikan oleh Pak James ada peluang-peluang usaha ya di koperasi itu.
Nah, peluang usaha itu salah satunya itu membuka usaha agen pos gitu ya. Nah, agen pos ini Pak Riki ini saya bisa memfasilitasi untuk Hmm. teman-teman para koperasi yang mau BUMDes untuk membuka melalui lewat dari IAK sebagai supermin agent agen pos pos Indonesia gitu ya. Mungkin paparan dari Pak Riki bisa Pak Riki paparkan bagaimana sih syarat-syaratnya agar Oke, teman-teman koperasi di ini bisa tahu gitu ya. Nanti gimana MOU-nya dan sebagainya. Silakan Pak Riki. oke. Makasih Pak Joni. Ya, Bapak Ibu sekalian seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Joni dan Pak James juga ya, bahwa di koperasi ini nanti lini bisnisnya itu banyak. Tadi ada layanan keuangan, ada simpan pinjamnya, ada pro sektor retail ya, untuk jualan barang maupun jasa gitu. Jadi koperasi ini cakupan bisnisnya luas. Dan harap diingat tadi pemaparan dari Pak James. Koperasi ini harus dapat cuan supaya bisa dibagi rata ke anggota-anggotanya sebagai pemilik-pemilik koperasi. Jadi koperasi ini bukan badan amal, bukan yayasan gitu. Jadi koperasi ini harus dapat cuan. Bisnisnya apa? Nah, ditentukanlah nanti dengan anggota-anggota koperasinya. Pembentukan koperasi lalu disepakati bisnis yang mau dijalankan itu apa gitu. Tadi ada sampai ke toko obat murah, lalu ada cold storage atau pergudangan, mungkin koperasi yang punya lahannya besar gitu ya. Nah, ini bisa buka usahanya cold storage atau gudang. Nah, kalau masyarakatnya ternyata lebih butuh layanan kesehatan, bisa juga kooperasinya nanti jualan obat murah rakyat misalkan gitu. Atau yang biasa yang umum masyarakat gunakan layanan PPOB gitu ya, layanan keuangan, lalu mau bayar listrik, bayar PDAM, beli token listrik, beli pulsa, ini bisa dijalani di koperasi. Nah, sebelum saya mulai presentasi saya, boleh nggak Bapak Ibu eh, kasih angka satu, ketik angka satu kalau Bapak Ibu sebagai pengurus atau anggota dari koperasi. Boleh ketik angka satu yang sebagai pengurus, pemilik, atau di tempatnya menjalankan koperasi. Wah, banyak juga nih. Wah, 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 Koperasi wah. nih Pak Riki Mantap. semua nih Pak Riki. Nah, koperasi semua ini. Keren, keren. Ini benar-benar mendukung pemerintah semua Bapak Ibu. Betul. Oke, nah, jadi kebetulan di sini Interindo Arta Kreasi atau IAKA gitu ya. Kami adalah salah satu dari tech provider atau penyedia teknologi di Kementerian Koperasi. Nah, di sini kami memberikan solusi buat teman-teman semua Bapak Ibu sebagai pengurus koperasi ya, supaya tadi amanat dari Pak James dari pemerintah juga supaya kita koperasi ini bisa melek teknologi, gitu. Bisa melek teknologi. Nah, izinkan saya berbagi screen. Ya. Jadi saya beri judul untuk presentasinya Transformasi Digital Koperasi. Oke, nah saya lanjut. Jadi dari Interindo Arta Kreasi yang seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kami adalah salah satu dari penyedia sistem teknologi di Kementerian Koperasi untuk percepatan program Koperasi Merah Putih dari Presiden Prabowo. Nah, koperasi memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Nah,
melalui program Koperasi Merah Putih yang sekarang sedang digiatkan oleh pemerintah, ini supaya Indonesia ini bisa mencapai Indonesia Emas nanti di 2045 gitu. Tapi koperasi yang dari Bapak Ibu tahu pendiri koperasi di Indonesia dan koperasi di dunia itu Indonesia itu tercatat Pak pendiri bangsa kita Bapak Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi merupakan pilar dari ekonomi Indonesia harusnya, gitu ya. Karena koperasi ini harus menjadi sokoguru dari pertumbuhan. Tapi apa yang terjadi beberapa tahun ke belakang, masalah-masalah yang dihadapi koperasi ini sangat rumit, gitu. Seperti pencatatan koperasi, rata-rata hampir semua koperasi ini pencatatannya manual. Iuran maupun usahanya gitu ya, iuran anggotanya hanya ditulis di buku gitu ya. Atau yang sudah sedikit lebih maju, mereka menyusun laporannya itu dalam Word atau dalam Excel gitu ya. Itu juga masih boleh dikatakan masih manual, Bapak Ibu. Mereka ketik iurannya Bapak Abidin 10.000, Bapak Jainal 20.000 gitu ya. Diketik gitu. Pencatatannya manual. Yang lebih parah beberapa koperasi hanya tulis di buku. Nah, akibatnya data yang dikumpulkan atau data yang bisnis koperasi yang berjalan menjadi tidak rapi. Baik yang pencatatan manual dengan buku atau dengan yang Excel gitu ya. Itu datanya nggak rapi, berantakan. Pencarian datanya pun jadinya lambat. Sehingga rekap laporannya itu nggak bisa kita dapatkan tepat waktu. Butuh laporan iurannya total bulan kemarin ada berapa? Siapa saja yang sudah setor iuran? Siapa saja yang belum setor iuran? Atau dalam bisnisnya, ini jual token listrik bulan kemarin laku berapa? Untungnya berapa? Nah, ini menjadi PR untuk membuat rekap laporan, gitu ya. Akibatnya, anggota-anggota koperasi jadi turun kepercayaannya kepada koperasi. Ini dari minggu lalu, saya nanya, berapa sih keuntungan koperasi saya? Dari pengurus kerepotan dalam menyusun laporan ya, Bapak Ibu ya. Apalagi kalau koperasi bisnisnya banyak, gitu. Sektornya banyak. Ada PPOB-nya, ada simpan pinjamnya, ada jualan gasnya, ada jualan tokennya, gitu. Ada pembayaran listrik, pembayaran PDAM. Bisa bayangin nih, rekapan laporannya seperti apa. Ketika ada anggota yang bertanya gitu ya, anggota yang kritis gitu ya, ini pengurusnya nggak bisa ngerespon. Anggota jadi nggak percaya. Akibatnya apa? Koperasinya jadi tidak bertumbuh. Gitu. Ketika koperasinya tidak bertumbuh, bayangkan berapa kerugian yang harus ditanggung oleh koperasi. Kita umpamakan dari laporannya lambat, kerugian koperasi itu bisa 2 sampai 10 juta per tahun. Ada yang sudah terjual barangnya, duitnya nggak masuk ke kas, pencatatannya salah, itu 5 sampai 15 juta per tahun misalkan. Lalu ketika dari anggota yang sudah tidak percaya itu lagi, mereka sudah males pastinya menyetorkan iuran rutinnya. Sehingga mengakibatkan kehilangan potensi SAHU. Anggotanya udah nggak aktif, udah males. Jadi modalnya makin berkurang modal koperasi. Harusnya bisa pengembangan usaha yang lebih luas, tapi karena anggotanya sudah tidak aktif, udah tidak percaya lagi sama koperasinya, nah, total kerugian yang harus ditanggung oleh koperasi karena belum digital
Ini bisa sampai 25 juta per tahun. Bahkan bisa lebih. Bisa kurang juga sih ya. Bahkan bisa lebih. Tergantung dari lini bisnisnya si koperasi. Semakin besar koperasinya, semakin usahanya besar koperasi. Kalau pencatatannya masih manual, ruginya bisa semakin besar. Sesuai dengan arahan dari pemerintah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak James, saat ini mau tidak mau, gitu ya, bahasa Inggrisnya ya, daek tedaek, gitu, kudu daek. Gitu. Mau nggak mau harus mau, koperasi itu harus memasuki sistem digital, harus punya sistem digital. Ketika koperasi mau membangun sistem digital, dua hal yang paling mengemuka adalah yang pertama, koperasi tentu harus punya tim IT yang handal. Gitu. Ketika websitenya koperasi down, gitu ya, ketika ada hack, ketika perlu ada update, ketika perlu ada kerjasama baru, ada penambahan produk, gitu ya. Ini membutuhkan tim IT yang handal. Lalu yang kedua, rumit pastinya. Selain perlu tim IT yang handal, perlu ada manajemen yang lebih canggih, gitu. Untuk menempatkan tampilan-tampilan, penambahan produk, dan lain sebagainya. Hal ini yang membuat sistem digital ini beberapa waktu kemarin, gitu ya, sulit untuk diterapkan di koperasi yang ada di Indonesia. IAK atau Interindo Arta Kreasi, kami hadir untuk memberikan solusi buat koperasi yang ada sekarang. Dengan pengalaman di dunia IT dari 2012, kami hadir menjadi solusi supaya koperasi bisa memasuki atau membangun sistem digital. Dengan satu sistem, koperasi bisa memiliki beberapa layanan. Di antaranya ada simpan pinjam, ada PPOB, ada kurir logistik, di dalamnya nanti ada PT Pos Indonesia sudah barang tentu. Lalu juga ada e-commerce. Dalam satu sistem, dalam satu platform, dan sistem ini nantinya akan menggunakan bendera koperasi. Jadi kita menawarkan apa yang disebut sebagai white label. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu menggunakan aplikasi iaklogistik.com, katakan gitu ya. Di dalamnya sudah ada PPOB, ada kurir, ada e-commerce. Nanti solusi dari kami, nama webnya itu menjadi nama webnya koperasi. Katakanlah Koperasi Sejahtera yang sudah bergabung, nanti alamat webnya akan menjadi koperasisejahtera.com, bukan IAK lagi. Jadi koperasi memiliki sistem sendiri, memiliki aplikasi sendiri, semua produknya ditambahkan oleh IAK. Gitu. Ada simpan pinjam, ada PPOB, ada kurir logistik, ada e-commerce. Nah, kelebihannya dari aplikasi kami yang pertama sudah barang tentu pencatatannya jadi otomatis. Setiap anggota nanti bisa melihat laporan secara real time. Mereka setorannya sudah berapa, atau kalau ada pembagian sisa hasil usahanya juga bisa kelihatan, gitu. Mereka saldonya dipakai untuk apa juga mereka bisa tahu. Jadi memudahkan koperasi untuk operasional, efisiensi operasional. Nah, layanan-layanannya yang pertama yang tadi sudah saya sampaikan, koperasi nanti bisa menjadi titik agen logistik. Jadi koperasi bisa menerima masyarakat sekitar yang mau berkirim. Kami sudah bekerja sama dengan beberapa ekspedisi. Lalu yang kedua, memberdayakan koperasi sebagai anggota koperasi, sebagai agen logistik. Nanti baik koperasi maupun anggota yang buka menjadi agen logistik itu akan mendapatkan fee atau mendapatkan imbal jasa, mendapatkan keuntungan. Misalkan dalam sehari ada 30 pengiriman. Koperasi akan mendapatkan keuntungan misalkan 2.000 per pengiriman.
dikali 30, maka koperasi akan mendapatkan keuntungan 1,8 juta dalam sebulan. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan 8 ekspedisi yang ada. Yang pertama pastinya PT Pos Indonesia, ini dukungannya. Koperasi, kalau tadi ada yang bertanya, koperasi bisa ekspor nggak? Bisa. Nanti koperasi sudah bergabung sebagai agen pos juga di sini ya. Karena kami dari IAK sudah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Ini koperasi bisa mengirimkan produk jualan anggotanya ke luar negeri. Bisa untuk ekspor. Ekspornya kemana aja? Seluruh dunia, Bapak Ibu. Punya bangun toh tanpa maya-maya. Mbak mic-nya boleh dimatikan dulu. Makasih. Nah, kita lanjut. Jadi koperasi bisa mengirim produk-produk anggotanya ini ke seluruh dunia. Mau ke Asia, mau ke Eropa, ke Timur Tengah. Bisa semua. Yang kedua, layanan dari kita ada PPOB. PPOB ini adalah layanan transaksi keuangan, mau beli pulsa, mau beli paket data, beli token listrik, atau mau bayar tagihan PLN, mau bayar tagihan PDAM, mau bayar BPJS, ini bisa dilakukan semua. Tanpa maya-maya. Saya Apa? izin untuk mute semua ya. Ya. Jajan. Oke. Nah, manfaat PPOB untuk koperasi yang pertama pasti ini menjadi sumber pendapatan bagi koperasi. Layanan PPOB atau transaksi keuangan ini koperasi tidak perlu stok barang. Karena yang dijual adalah produk-produk digital. Yang ketiga, ini cocok untuk koperasi di desa juga masuk. Karena sudah barang tentu masyarakat di desa harus bayar tagihan. Mau bayar tagihan listrik, bayar BPJS, ataupun mau beli token listrik, mau beli pulsa, bisa dilakukan. Nah, coba kita simulasi berapa sih keuntungan dari koperasi. Misalkan jumlah transaksi dari anggota 500 transaksi per hari. Gitu. Kalau tadi Pak Jainal bilang anggota masyarakat di desanya itu udah lebih dari 1.000. Kita asumsikan sehari ada 500 lah masyarakat yang beli pulsa, yang mau beli token listrik gitu ya. Profit per transaksi katakanlah Rp500 per transaksi. Maka keuntungan per bulan 500 kali 30 hari kali 500, maka koperasi akan dapat 7.500.000 untuk layanan PPOB-nya. Belum yang tadi logistiknya. Yang ketiga, di aplikasi kami juga nanti, aplikasi yang digunakan oleh koperasi ya, ini bisa menggunakan fitur e-commerce. Jadi koperasinya bisa berjualan. Produk-produk unggulan dari koperasi, misalkan koperasinya ada petani teh, ada petani kopi, gitu ya, atau ada pedagang produksi keripik, katakanlah keripik jengkol, bisa dimasukkan di aplikasinya koperasi nanti jualan-jualannya. Marketplace atau e-commerce-nya ini bisa menjual produk ke seluruh Indonesia. Tadi sudah ada di koperasi juga sudah ada layanan ekspedisinya, gitu ya. Jadi ini bisa dapat double cuan. Jualan barangnya Bapak Ibu sudah dapat untung. Lalu ketika dikirim pakai layanan ekspedisi yang ada di koperasi, nanti dapat imbal jasa lagi. Jual barang dapat imbal jasa, dapat fee, dikirim dapat fee lagi. Jadi transaksinya juga lebih cepat dan real time. Lalu omset juga pasti meningkat. Ada tambahan lagi nih dari jualan online-nya. Nah, kita coba estimasi potensi yang bisa didapatkan koperasi dari e-commerce, dari jualan online-nya. Misalkan yang dijual rata-rata
koperasi ada 50 produk lah, gitu. Dengan rata-rata transaksi 50.000 nilainya. Katakanlah sehari laku 10 barang, gitu. 50.000, ya, sehari 10 aja, gitu. Maka sebulan itu omset koperasi udah 15 juta nih Bapak Ibu. Dari 15 juta ini belum kita hitung keuntungan jualannya berapa, lalu dapat fee dari kiriman logistiknya berapa. Saat ini dari IAK kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan, gitu ya, baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta. Ada Pos Indonesia, ada Bank BRI, BCA, anak perusahaan dari Pos yaitu Posfin, Indosat, Artajasa, dan beberapa ekspedisi lainnya. Perbandingan koperasi dan sebelum dan setelah memasuki digital. Sebelum digital, laporannya pasti lambat. Setelah digital, anggota bisa mendapatkan laporannya otomatis secara real time dari aplikasi yang nanti digunakan. Sebelum digital, pasti akan ada salah catat, salah jumlah, gitu ya. Setelah digital, karena pencatatannya akurat, transaksi pasti meningkat. Sebelum digital, anggota tidak aktif karena kepercayaannya sudah menurun, gitu ya. Mereka tidak bisa melihat laporan secara tepat waktu, ada pencatatannya salah. Bayangkan kalau misalkan setoran anggota, dia setor 1 juta, ternyata pencatatannya kurang 0. Kurang 0,1, jadi dia dicatat hanya setor 100.000. Harus komplain lagi anggotanya. Pak, kemarin saya setornya 1 juta, kok ini dimasukkan 100.000, gitu ya. Kepercayaan anggota semakin hari semakin turun. Jadi anggotanya banyak yang tidak aktif. Nah, setelah memasuki digital, ini saya yakin anggota koperasi akan semakin bertambah. Karena melihat pertumbuhan transaksinya yang semakin meningkat, lalu mereka mendapatkan laporannya secara otomatis, secara real time, koperasi semakin terpercaya sehingga anggotanya semakin banyak dan koperasi akan semakin bertumbuh. Nah, buat Bapak Ibu sebagai pengurus koperasi, BUMDes, gitu ya, atau UMKM yang membutuhkan solusi one stop seperti ini, semua dalam satu sistem dan sistemnya itu menggunakan bendera dari koperasinya masing-masing, gitu ya. Bisa menghubungi nomor WA saya di 0816 191 4786 atau bisa drop email. Alamat kami di Alam Sutra di Tangerang. Dicatat buat Bapak Ibu yang membutuhkan solusi terintegrasi buat koperasinya. Oke, Pak Joni. Saya kembalikan ke Pak Joni. Atau ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu, silakan. Oke, ada 2 yang mau bertanya, silakan Pak Seprianus dari Bali. Silakan Pak. Yang Ya, siang Pak. ya saya Jeffrey dari Suaranya kencang Pak, UMKM. boleh dikencangkan Pak. Oke, saya UMKM Pak. D. Ya, saya UMKM, saya eksportir juga. Ini rencana ada beberapa mau ekspor rempah-rempah. Nah, cuman yang saya mau tanyakan berkaitan dengan koperasi, kemarin saya sempat pulang kampung ke Sulawesi. Nah, ini karena banyak permintaan mengenai Coco Fiber sama Coco Peat di pasar Eropa dan China.
Nah, bisa nggak kayak kita itu menggandeng si BUMDes atau Koperasi Merah Putih untuk membantu menjadi supplier kami gitu loh Pak. Jadi kami sebagai eksportir UMKM nanti akan mengambil bahan yang sudah dikelola oleh si koperasi tadi itu, nanti kami yang akan mengekspor sebagai apa company UMKM gitu. Cuman dari apa namanya sisi mesinnya, sisi peralatan dan juga proses produksi itu nanti akan menjadi tanggung jawabnya si koperasi dan juga kami akan mengawasi juga sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh buyer kami di luar negeri. Itu seperti apa Pak prosesnya? Apa boleh atau bagaimana Pak? Karena dananya juga kan lumayan untuk investasi mesin. Karena Hmm. kurang lebih sih saya hitung-hitung 500 jutaan gitu. Hmm. Oke. Oke. Ada lagi Pak Septrianus? Ah, ah. Itu sih yang kedua juga saya ingin menanggapi mengenai koperasi. Saya dulu pernah sebelum corona itu pernah juga jadi ketua koperasi. Dan mungkin yang harus diperhatikan juga adalah sisi pencatatan. Kalau memang tadi bagus, memang benar dari sisi kita ada POS-nya, terus ada satu di platform digital yang akan membantu pencatatan mulai dari penjualan sampai pembukuan. Nah, yang kendalanya kadang-kadang di kampung itu, karena saya juga kan di desa di Sulawesi Tengah itu, anak-anak kita itu kadang-kadang belum terlalu paham mengenai pencatatan, sehingga saya biasa terjun langsung karena saya jurusan ekonomi akuntansi dan juga saya konsultan pajak juga. Nah, saya mengajar mereka bagaimana dasar-dasar mencatat jurnal yang benar supaya nanti hasil atau output dari laporan itu benar-benar real sesuai dengan kondisi yang ada di koperasi itu sehingga kita bisa tahu untuk pembagian apa namanya keuntungan atau dividen ke semua anggota itu benar-benar real dan juga sesuai dengan standar yang benar. Nah, mungkin itu sih yang tugas kita juga harapan saya biar kita mempunyai juga pengawas yang punya yang kompeten gitu bukan hanya sekedar ditunjuk tapi dia tidak mengerti dari sisi prakteknya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Luar biasa, Pak Septrianus. Oke. Nah, koperasi itu sebenarnya bisa aja kerjasama dengan Pak Septrianus, Pak. Nanti tergantung dari kesiapan dari si koperasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak James. Koperasi ini lininya sangat luas, Pak. Bahkan mau masuk di dunia konstruksi pun bisa, gitu. Selama tadi tadi modalnya kuat gitu ya. Kalau tadi Pak Septrianus sampaikan modal mesinnya kurang lebih sekitar 500 juta. Nanti kalau ada koperasi yang sanggup berkolaborasi sangat bisa harusnya Pak Septrianus. Gitu. Tinggal dibicarakan aja syarat ketentuannya dan keuntungannya dari si koperasi. Nanti otomatis koperasi ini karena sudah berbadan usaha gitu ya, itu bisa membuat perjanjian kerjasama dengan Pak Septrianusnya. Dengan perusahaan Pak Septrianus tentunya. Jadi kerjasamanya sudah B2B gitu. Itu bisa, sangat bisa Pak. Tinggal dicari aja. Gitu. Nah, untuk solusi yang ditawarkan oleh IAK ini memang one stop solution buat layanan koperasi. Ada pencatatannya semua secara digital, setoran anggota, pembagian sisa hasil usaha, ada simpan pinjamnya, dan juga ada bisnis bisnis yang lain yang tadi sudah saya sampaikan. Oke. Dari Boleh GKJ saya tanya? Magelang, Agung, silakan Pak. Ya, terima kasih, Pak. Jadi, Pak, saya cuma mau nanya ya untuk sistem yang sudah dibangun dari Pak. Suaranya kecil dan putus-putus Pak. Oh ya, sebentar. Oke, sambil menunggu Pak Agung, ini di kolom chat ada yang bertanya untuk biaya aplikasinya. Nah, biaya Halo, aplikasinya ini tanpa biaya, Pak Denny. Pak Denny dari halo, Madiun. Oke, halo. ya silakan Pak Agung. Ya, sorry. Berarti itu sudah terintegrasi
dengan apa namanya Kementerian Koperasi di kantor pusat itu ya Pak, aplikasinya ya Pak. Ya, Ada ya. Ya, yang pertama itu yang kedua, apakah aplikasi ini sudah menggunakan apa namanya berarah berbasis web, jadi sudah pakai cloud atau masih pakai server. oke. Aplikasinya nanti ada bentuk web sama bisa buka di Android, Pak Agung. Oh, aplikasinya bisa di web, bisa di Android. Jadi sudah pakai cloud ya Pak ya. Ya, Jadi dimanapun saya berada bisa mengakses itu ya. betul Bapak. Oke. Oke. Jadi kalau sekarang pertanyaan saya, kalau seperti itu kan data berarti sudah terintegrasi masing-masing desa kan nanti akan punya aplikasi ya, kan aplikasi misalnya desa A, desa B, desa C gitu ya, dengan kooperatif desa masing-masing. Nah, apakah sistem ini juga sudah terintegrasi dengan koperasi-koperasi ya, koperasi desa A, desa B, desa C? Karena kadang-kadang mereka pindah tempat dari anggota koperasinya dari sini, atau konsepnya seperti apa ya? Mohon izin. Oke, saya jawab ya karena jadi aplikasi ini adalah kepunyaannya masing-masing koperasi, Pak. Jadi tidak terintegrasi dengan koperasi tetangga, misalkan gitu. Karena nanti nama koperasinya juga jadi khusus. Jadi istilahnya ketika ada anggota yang mau mengakses ke aplikasi, nanti mereka buka di webnya katakanlah www.gkjmagelang gitu, Pak. .com. Karena aplikasinya jadi punya aplikasi GKJ Magelang. Nah, ketika ada tetangga di luar Magelang mau koperasi juga, kan jadi aneh nanti mereka kok aksesnya ke GKJ Magelang, kan gua bukan di Magelang, gua di Bondowoso misalkan gitu. Nah, ini nanti semua koperasi itu memiliki brand sendiri-sendiri, Pak Agung. Cuma aplikasi kami terkonek ke Kementerian Koperasi. Jadi dari pusat, dari kementerian, mereka bisa memonitor nanti tujuannya. Pertumbuhan dari masing-masing koperasi itu pencatatannya jadi masuk juga kita nge-host ke Kemenkop, Pak. Gitu. Jadi dari Kemenkop bisa mencatat, bisa memonitor, oh ini koperasi ini pertumbuhannya bagus, oh ini yang kurang nih. Mungkin bisa dievaluasi, bisa dikunjungi, bisa disupport atau apa yang dibutuhkan dari koperasi yang kurang. Karena sekarang sudah era digital. Oke, lanjut Pak Agung. Satu lagi Pak. Satu lagi Pak. Jadi kalau oke itu berarti semuanya sudah jelas ya, jadi dibuat masing-masing koperasi. Tapi juga sudah cloud. Berarti hanya anggota koperasi saja yang menjadi anggotanya, dan akses yang menjadi anggota. Nah, terus aplikasi ini sudah terkoneksi dengan bank. Misalnya, saya mau transfer ke bank, bukan ke koperasi, tapi ke bank BCA atau ke bank BCI. Apakah sudah ada interface untuk itu? Karena kan kadang-kadang kita kebutuhan, bayarnya ke sini aja. Yang tadi kayak kebutuhan Bapak yang ekspor tadi itu pasti juga melalui bank, nggak mungkin melalui koperasi gitu ya. Meskipun bisa koperasi mengatakan itu akan sangat terbantu koperasi itu sudah mempunyai interface ke bank. Gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke Pak Agung. Nah, untuk koneksi ke bank itu tergantung jenis layanannya Pak Agung. Kalau untuk layanan transfer yang tadi Pak Agung sebutkan, biasanya dari bank itu mereka nggak connect langsung ke mereka, melainkan mereka akan menunjuk payment gateway atau switching, gitu ya. Nah, dalam hal ini kami sudah terkonek ke beberapa switching, Pak. Gitu. Jadi kalau koperasi memang ada, nanti tergantung dari KBLI-nya koperasi ya, Pak ya. Jadi kita juga nggak bisa untuk layanan transfer ini kita nggak bisa sembarang bukain juga, kecuali jika koperasinya sudah memenuhi KBLI-nya. Karena untuk transfer itu kan termasuk layanan perbankan. Nah, itu tapi secara sistem kami sudah terkonek ke beberapa switching dan payment gateway. Jadi bisa melakukan transfer antar bank. Gitu. Tapi kalau layanan yang lain, yang tadi kayak tujuan ekspor harus menerbitkan LC, itu mungkin enggak, Pak. Letter of credit kalau untuk ekspor impor gitu ya, itu kan bukan by system.
gitu. Atau untuk buka tabungan apa namanya tabungan digital gitu ya, itu juga enggak. Itu karena itu ranahnya perbankan masih, Pak. Nah, tapi kalau layanan transfer antar bank itu kita sudah connect dengan beberapa payment gateway, Pak Agung. Oh, oke, clear Pak. Ya, jadi sebenarnya sudah badannya Pak, jadi mungkin ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami memilih di sistem mana yang akan kita pakai karena interkoneksi itu yang bisa menjembatani semua kebutuhan anggota. Yes. Saya jujur senang dengan apa namanya perkembangan kooperasi di tempat kita di Indonesia ini dorong sehingga sebenarnya semua orang bisa menikmati ini, cuma kadang apa namanya tidak kembali pada konsep dasar kooperasi tadi yang kita sampaikan, yaitu yang jadi pertanyaan saya tadi. Kebetulan saya juga di kooperasi sih, aktif di kooperasi itu, di kooperasi ini itu menjadi pertanyaan beberapa teman di koneksinya, kemudian apa keamanan datanya, arasnya sudah lebih apa yang teknis itu yang Suaranya sumber hilang daya sih Pak Agung, jadi nggak jelas. sumber dayanya itu Pak yang kemudian Oh, oke. kesulitan kami. Nah itu untuk supportnya dari sistemnya kita seperti apa Pak? Misalnya apakah ada grup WA, pendampingan, setiap hari kan pasti SDM-nya akan bertanya-tanya nih yang jadi pegawai des gitu lah kasarannya. Nah itu supportnya seperti apa support sistem? Nah, supportnya salah satu yang kami lakukan, kita akan selalu membuat webinar seperti ini nih Pak Agung untuk pertumbuhan dari teman-teman koperasi, gitu. Jadi nanti untuk perkembangan koperasi misalkan ada kendala dalam pengurusan sertifikat halal. Nanti di webinar seperti yang sebelum-sebelumnya kita menghadirkan pembicara itu bagaimana membuat sertifikat halal. Gitu. Lalu koperasi yang mau coba bisnis ekspor atau impor. Nah, kita senantiasa menghadirkan pembicara-pembicara untuk perkembangan koperasi lah intinya. Sedangkan untuk dari sisi IT-nya, pasti dari IAK nanti akan ada tim support. Kita buatkan grup khusus untuk masing-masing koperasi terkait kendala teknis pastinya, Pak. Gitu. Oke. Gitu ya, Pak Agung Oke ya. Pak. Cukup Pak. Terima kasih sekali. Oke, makasih Pak Agung. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Tadi Pak Denny dari Madiun bertanya berapa harga aplikasinya. Aplikasinya Bapak Ibu tidak dikenakan biaya. Ya. Sekarang bayangkan kalau Bapak Ibu mau membuat aplikasi seperti ini, Bapak Ibu pertama harus invest bikin server, ya, beli server, gitu ya. Lalu invest untuk pengembangan aplikasinya harus bayar developer, ya. Lalu harus hosting, penempatan servernya di mana, gitu ya. Ada biaya hosting, biaya webnya dan lain sebagainya. Nah, ini semua Bapak Ibu tidak perlu bayar. Jadi aplikasinya gratis. Bahkan sampai nama webnya gratis. Gitu ya. Yang nanti dikenakan oleh kami adalah hanya biaya per transaksi. Jadi hanya untuk transaksi saja. Per transaksi kami hanya potong Rp50 per transaksi. Jadi misalkan ada pelanggan beli token listrik, nanti kami potong Rp50. Ada masyarakat yang bayar BPJS Kesehatan di koperasinya, kita potong lagi Rp50 gitu. Kita potong Rp50 per transaksi, tapi untuk e-commerce, untuk jualan barang, itu kita potong 0,5% dari omset. Hanya 0,5% kita potong. Nah, itu atau dalam 1 bulan kita potong 150.000. Jadi misalkan dalam 1 bulan ternyata transaksi koperasinya masih kecil gitu ya, Rp50 di bawah 150, kita potong 150.000 sebulan. Jadi Rp50 per transaksi atau 0,5% dari omset jualannya, minimum adalah 150
ribu sebulan. Gitu. Itu ya Pak Denny ya. Dari Selipan Lor Tugu, apakah pos dapat melakukan pengiriman tanaman hias di agen pos? Bisa Pak, gitu. Tapi nanti ada syarat dan ketentuan untuk pengiriman tanaman hias. Harus ada surat izin dari Balai Karantina. Lalu dari KDMP Sukahati Citerep, aplikasi bisa dipakai di Android berapa dan spek minimnya seperti apa? Androidnya ini kita nggak butuh spek yang besar-besar gitu ya. Android, saya lupa Android berapa sekarang. Saya nggak merhatikan. Karena harusnya bisa. Gitu. Android 9.10 harusnya bisa sih Bapak Ibu. Gitu. Nah, untuk yang berminat dari Pak Jainal boleh chat ke saya gitu ya. Bisa dicatat kontak saya chat 0816 191 4786. Lalu ya ini minta kontak. Apakah bisa menggunakan PT perorangan? Bisa Pak Mustaqim. Gitu. Baik koperasi, perusahaan, PT badan usaha maupun PT perorangan untuk BUMDes dan UMKM ini bisa menggunakan aplikasi kami. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Pak Joni masih, Pak Jon? Oke, Pak Riki. Oke. Oke Pak Jainal nanti setelah webinar saya balas ya Pak Jainal. Oke, silakan Pak Jon, saya kembalikan Pak Jon. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak. Oke, terima kasih Pak Riki. Teman-teman semuanya, PT Pos Indonesia itu BUMN yang sudah lama ya, dengan banyaknya cabang, dengan banyaknya layanan, masuk dalam negeri dan luar negeri gitu ya. Jadi sangat tepat bagi teman-teman koperasi untuk menjadi agen pos sebagai salah satu mitranya di usahanya. Ya. Jadi teman-teman nanti yang ingin membuka layanan agen pos di koperasinya, silakan hubungi Pak Riki. Nanti akan diberikan form ya, form untuk pendaftaran. Nanti teman-teman kantor pos yang terdekat akan validasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nanti Pak Riki akan sampaikan juga syarat-syaratnya selain validitas yang diberikan oleh Pak Riki tadi. Jadi kita menginginkan bahwa ada percepatan gitu ya. Karena dari disampaikan oleh Pak Jim tadi bahwa di saat akan datang ya Oktober atau bulan Juli ini juga akan ada launching ya, soft launching untuk koperasi Merah Putih maupun di koperasi apapun ya. Itu bisa menggunakan atau menyediakan layanan anak ekspor di tempatnya. Nah, coba bayangkan saat ini teman-teman koperasi punya potensi untuk membuat suatu produk. Jadi pasarnya itu tidak hanya di sekitar di koperasi itu, di kotanya, bahkan pasarnya itu di seluruh dunia. Pertama dengan cara membuka informasi produk itu melalui website misalnya, atau media sosial, atau di toko-toko marketplace misalnya. Produk itu di listing di situ, atau di listing di e-commerce yang lainnya. Itu bisa sampai ke luar negeri misalnya. Misal tas dari Aceh misalnya bisa diperdagangkan di Eropa dengan membuat website tas Aceh Indah misalnya dan kita iklankan website tersebut di Prancis atau di Eropa dengan menggunakan meta ads ya, dan informasi dalam bentuk bahasa Inggris di website tersebut dan ada checkout-nya, ada call to action-nya dengan bagi peminat akan menghubungi kita admin dan akan tiktokan untuk biaya pengiriman atas produk tersebut. Tentunya ini sudah banyak dilakukan di beberapa UMKM, terutama di Aceh ya.
itu di daerah Lok Sumawe, kalau nggak salah saya, ada tas Aceh yang perdagangannya sampai ke Eropa. Jadi teman-teman yang punya produk itu selain dapat profit dari penjualan produknya, juga dapat dari profit dari atau komisi dari layanan agen pos tersebut. Gitu. Hampir 20% ya untuk komisinya tersebut. Ada layanan express mail service atau pos ekspor itu ada di layanan pos dan itu ada di layanan di agen pos. Itu sangat sangat mudah ya. Dengan satu klik atau pendaftaran 2-3 kali pendaftaran gitu ya, Pak Deki bisa diurus itu untuk membuka agen posnya, bisa teman-teman bisa operasional gitu ya, tidak gitu menunggu waktu lama. Jadi semua yang kita punya produk itu bisa laku, asal kita ketemu customer yang tepat atas produk kita. Nah, tentunya riset pasar, riset produk, bagaimana cara beriklan, bagaimana cara membuat konten untuk produk tersebut, itulah yang paling penting. Dan bagaimana untuk customer service, komunikasi dengan buyer itu juga penting, supaya bisa pusing. Dan Postpreneur ini kita sudah sudah 3 tahun ya kita melakukan dan ada YouTube-nya. Itu silakan simak. Nanti saya share juga di grup WA untuk link YouTube-nya supaya teman-teman bisa melihat atau mempelajari detail-detail informasi atau skill-skill yang bisa yang dipakai gitu ya buat di unit bisnisnya di koperasi maupun di BUMDes maupun di pelaku usaha online lainnya. Dan terima kasih Pak Riki, Pak Jim juga kalau masih bergabung. Terima kasih atas paparannya tadi, juga Pak Riki. Dan sekali lagi yang ingin bergabung menjadi agen pos, sekali lagi bisa hubungi saya, Japri, dan bisa hubungi Pak Riki, Japri. Bisa langsung formnya bisa disebar oleh Pak Riki nanti. Rasa gitu Pak Riki, terima kasih banyak atas kesempatan buat semuanya yang hadir di webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joni. Semua Bapak Ibu sukses ya untuk kooperasinya. Bagi Bapak Ibu yang masih membutuhkan informasi, bisa WA ke saya ya. Bisa WA dulu. Kadang kalau nomor nggak dikenal, saya suka males ngangkatnya soalnya. Banyak kan yang nawarin pinjaman-pinjaman. Di WA dulu aja, di chat gitu, di Japri. Gitu ya. Kalau Oke, telepon kadang rancu soalnya. Gitu. oke Pak. Oke. Makasih semua. Selamat siang. Salam sukses.